Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini kita akan membahas tentang 6 hal yang bisa terjadi terhadap diri Anda ketika Anda memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi gula, ya. Nah, jadi selain untuk menjaga kestabilan gula darah gitu ya, ada beberapa manfaat yang bisa Anda dapati, dan kita ketahui bahwasanya mengkonsumsi gula, terutama terlalu sering, terlalu banyak, tentu akan mengakibatkan banyak sekali efek negatif bagi diri kita. Nah, 6 hal ini bisa memotivasi kalian untuk berhenti atau setidaknya sedikit demi sedikit mengurangi mengkonsumsi makanan manis, minuman manis yang salah satunya dikarenakan penggunaan gula tebu, ya, gula pasir. Oke, yang pertama adalah menyehatkan jantung. Jadi seseorang yang memutuskan untuk menghentikan mengkonsumsi makanan manis dari gula dan minuman manis, ya, akan memiliki jantung yang lebih sehat. Konsumsi gula secara berlebih akan mengganggu kinerja jantung. Bahkan telah dilakukan penelitian bahwasannya seseorang yang memiliki kandungan kadar gula dalam darah yang tinggi akan menyebabkan detak jantung dan tekanan darah yang lebih intens. Jadi berbahaya, dan ketika Anda menghentikan mengkonsumsi gula tersebut akan menyehatkan jantung Anda. Terus kemudian yang kedua, kebersihan kulit, wajah, jerawat, ya, masalah-masalah kulit ternyata sangat erat kaitannya dengan konsumsi gula yang terlalu berlebih. Jadi banyak orang yang mengalami kondisi di mana jerawatnya membandel, ya, sudah dilakukan perawatan dan sebagainya, ya, sudah cuci bersih, ya, menghindari bakteri, ya, di jerawat, tetapi masih saja muncul jerawat tersebut. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah dikarenakan gula yang dikonsumsi. Terus kemudian yang ketiga, tentu saja ketika Anda memutuskan untuk menghentikan, ya, mengkonsumsi makanan dan minuman manis, maka resiko diabetes akan semakin berkurang. Seseorang yang terlalu sering, terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis, makanan-makanan yang mengandung glukosa, ya, mengandung gula, akan mengakibatkan diabetes, ya, semakin lama. Jadi resiko diabetes ketika seseorang menghindari makanan dan minuman manis maka akan semakin kecil, seperti itu. Terus kemudian yang keempat, ternyata mood yang ada dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh gula. Jadi gula juga memberikan efek, terutama camilan makanan manis, ya, itu bersifat adiktif, ya, dan sangat berpengaruh terhadap mood Anda. Jadi emosi, ya, mood yang tidak stabil, ya, terjadi yang namanya mood swing, itu sangat erat kaitannya dengan terutama wanita, ya, biasanya di kondisi menstruasi menginginkan makan makanan manis maka mengakibatkan mood swing. Dan ketika kalian menghentikan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman manis, maka mood Anda, emosi Anda akan lebih stabil, lebih terkendali, seperti itu. Terus kemudian yang kelima, kemampuan Anda untuk mengingat sesuatu atau daya ingat, ya, itu akan semakin meningkat setelah seseorang menghentikan mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Jadi bisa jadi ketika misalnya Anda memasuki fase di mana sering sekali lupa, yang melupakan hal-hal yang penting, gitu, ya. Salah satu penyebab diantaranya adalah gula, gitu. Gula mampu menyebabkan sel saraf otak akan mengalami penurunan fungsi, seperti itu. Dan juga nutrisi yang seharusnya didapati di otak, ya, sebagai bagian dari organ yang berfungsi untuk memproses ingatan, ya, itu akan terganggu. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tentu saja berat badan. Seseorang yang memutuskan untuk menghentikan mengkonsumsi minuman manis akan cenderung stabil berat badannya, tidak naik turun, ya, tidak lagi karena, ya, gula itu mengandung kalori, ya. Gula itu sebagai salah satu bentuk karbohidrat jika tidak dipakai oleh tubuh kita untuk beraktivitas, untuk,
fungsi organ, maka akan disimpan dalam bentuk cadangan lemak sehingga mengakibatkan berat badan kita jadi naik. Nah, itulah 6 hal yang bisa terjadi ketika kita berhenti mengkonsumsi gula, ya. Dan bukan berarti kita tidak boleh ya atau mengharamkan gula, boleh, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit ya. Untuk takarannya sebisa mungkin di bawah 4 sendok makan per hari, seperti itu. Nah, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.